al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebut lagi sareng ulama sejarah sampun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaksanaki hajjatul wada. Maka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ilal Madinah, abali dekat Madinah. Fa aqama fil Madinah amukim nenang Madinah baqiyat Dzulhijjah wal Muharram was Safar. Terus amukim ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kamu boleh kanto berdeh Madinah selesainya alaksanaki haji wada bulan Muharram bulan Safar sampai dekat bulan Maulid. Jadi nikah ampun masuk dekat kisakian ajaran Rasulullah kan sungkran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sebut lagi sareng ulama sejarah wa daraba 'alan nasi ba'san ila Syam Ammar alaihim Usama bin Zaid. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampuna lasare alasanaki hajatul wada sareng para sahabat sampuna dapat ke Madinah, dapat ke Madinah. Kanjeng Nabi mulai dari raja Sora Sapar Mulud. Jadi dapat ke Madinah akhir-akhir bulan Raja. Waktu nikah sampuna muslimin ampun aboli boleh dekat Madinah. Kanjeng Nabi andi keinginan untuk ngutus sariyah atau pasukan perang untuk berangkat dekat wilayah Yaman Balko mungkin Jordan. Sebelum lama mungkin negara ini masuk ke bagian Jordan. Makan lambat negara Syam kan terbagi 4. Syam ni ke lambat dikuasai Romawi Timur nyaman. Lah ni kanjeng Nabi ngutus sebagian tentara perang untuk berangkat dekat Balko ni kan tujuan ada boleh untuk males dekat peperangan muslimin sekala Mu'tah. Di lampu Mu'tah saya pimpin Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, terus Ja'far bin Abi Thalib. Saya sedajan pemimpin telok ni gugur Mu'tah. Maka kanjeng Nabi sampuna hajatul wada lasare, kanjeng Nabi ngutus situng pasukan perang saya pimpin nak kena muda Asman Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ni kena muda bersadabu umur 12. Jadi mun akan cakap bulu sampian umur 12 bisa ada apa nak kena makin umur 12 bisa ada apa bisa pun orang tua napa kiin mainan napa ki kesengkan ni kebayang aki sahabat luar biasa didikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 12 bersadabu wakila umur 20 tahun takung nangkung teti pemimpin perang. Bani pemimpin pejang ni kan. Mun pemimpin pejang kadang berdemaka ini budi ki keliru boy. Ni kan pemimpin perang, taktik perang dan apa? Padahal sebagian tentara ni kan, sebagian syariah ni kan tentara ni kan seutus ban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kebanyakan sahabat sepuh. Artinya sahabat-sahabat Abu Ubaidah, sahabat-sahabat senior kan. Tapi nak muda ni gila umur 12 bersada bagi umur 20 tahun akan menjadi nak muda cek petangkung maksudnya cek petangkung paya ni kat Usamah didikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 tahun siap mimpin perang padahal sahabat sepuh banyak waktu ni musyrikin atau munafikin di antara sahabat orang-orang munafik tak gelem aslin apa saking makin agremeng ibu di agremeng mak Usama bin Zaid padahal Usama bin Zaid nak anak senior sahabat senior ibu banyak kok anak kanjeng Nabi mata mimpin lain dan debu ni kedepak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa muslimin munafikin sebagian munafikin ni tak setuju Nabi Usama sebagai pemimpin perang bila berangkat dekat negeri Syam ni kan di luar negara Arab ni negara Islam. Jadi artinya benda tak ketai keinginan orang-orang munafik mun Usama ke pemimpin. Tapi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun debu ni kede pada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi debu. Faradda alaihim annahu haqiqun bil imarah wa in qultum fihi laqad qultum fi abi min qabl.
Usama bin Zaid Arya nak bener nak ngudo cuma ari pantes dadi pemimpin. Sebelum kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun kaki ada bu tak apa ada bu Usama bin Zaid tak pantes mimpin perang, berarti abre mengakui bahwa aban besar Zaid bin Harisah tak pantas jadi pemimpin perang. Padahal sampean laune kehebatna Zaid bin Harisah aban Usama nih kehebatna napa nyaman kebengalna waktu jadi panglima perang nih kan. Jadi mun aban tak setuju putrane Usama bin Zaid sebagai pemimpin, berarti aban tak mengakui bahwa aban Usama maksudnya Zaid bin Harisah ini karo bagi manusia atau bagi orang mukmin silakan lepas terus untuk memimpin perang. Akhirnya reda, artinya kata keinginan Usama jadi pemimpin reda. Jadi sahabat-sahabat sebagian kena kana mur bulu-bulu mur dubolo sahabat se hebat lain banyak kok. Khalid bin Walid bodoh, Amr bin As bodoh, orang artinya terkenal kehebatannya taktik perang, tapi mana kana ni kesai kebaik pemimpin bang ajan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan akhirnya kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun penyaman menyiapkan pasukan nih kah saya pimpin sarang Usama bin Zaid ban perlu kayak gini nih kah Usama bin Zaid nih kah termasuk apa nyaman nak kana se atau kompoi angkat kan Zaid bin Harisah anak angkat kajian Nabi, terus andi putra nika pun Ummu Aiman pun Usama niku Ummu Aiman niku sira ummi ba'da ummi temen kajian Nabi tangembu semaran tangembu tangembu semaran tangembu. Berarti Ummu Aiman nika sahabat kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedua nika sampuna Zaid bin Harisah akabin ban Ummu Aiman oleh putra hebat nika Usama bin Zaid ni kak kajian Nabi sangat cinta ke Usama ni kak Usama bin Zaid ni kak bani kumpulan putra angkat punten lakanlah napanya kajian Nabi sayang ke Usama juga Usama keimanan lakanlah kokongku karena didikan langsung dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikan tu disebut lagi ben ulama jumlah keseluruhan jadi sampuna pasukan disiapkan pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau napa nyaman keperluan perang perlengkapan perang pun disiapkan sepemimpinnya Usama. Usama ikan tu umur bersada debu 20 tahun bersada debu bulu-bulu tahun. Terus ikan tu debu lagi ben ulama sejarah bahwa peperangan kajian Nabi peperangan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi total keseluruhan total berapa jumlah perang kajian Nabi. Artinya perang kajian Nabi ikut serta ikut berangkat juga ikut nurah perang juga jumlah ben ulama nikah 30 petolekor peperangan nikah debuna Ibn Ishaq petolekor peperangan Nabi Imam Tobari ada bagi 6 lekor peperangan tapi nikah kehelban nikah beda Wadil Qura maksudnya nikah sampean ki kanjeng Nabi waktu perang Khaibar sampun Khaibar takluk kanjeng Nabi ini kena rusaki perang lagi Peleman berangkat ke Wadil Qura. Jadi perang Wadil Qura jadi perang dua ni kayak situng nikah pendapat Imam Tabari jadi 6 lekor jumlah tapi Imam Ibnu Ishaq punten Imam Ibnu Ishaq bagi 7 lekor kalaban ngangkep perang Khaibar lain perang Wadil Qura juga lain nikah jadi petolekor sedangkan Sariyah kok pasera pasukan perang seutus ben kanjeng Nabi tak nurah perang kanjeng Nabi ngutus pasukan perang pimpin pasera berangkat ke nikah total tapi jumlahna 30 belu jumlahna Sariyah berangkat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk nyebraki Islam nikah untuk Islam nikah 30 belu Sariyah. Itu mun total 30 belu peng 7 lekor tambah 7 lekor kenapa? 75 nikah usian kanjeng Nabi lah. Padahal kanjeng Nabi nikah bedai Madinah cuma berapa tahun? 13 tahun. Selama 13 tahun. Terus ikan tu ulama waktu masuk akhir bulan Safar leraja
Daraja akhir dari Hajatul Wada abali ke Madinah. Daraja Sorah Sapar. Sapar akhir ni kan ni kesakin kanjeng Nabi ampun sarmun. Sakin kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sarah. Bersada bu mun bitung sakin kanjeng Nabi ni ke benih apa benih napa nyaman benih sebulan 2 bulan. Mulai perang Khaibar. Tahunan mulai perang Khaibar kanjeng Nabi se ada racun sebirang Yahudi isabak ka teki ngambi ni kampun ngak mulat yang kuat fisik kanjeng Nabi tahan artinya jasanya benih fisik sekerah kanjeng Nabi satu bulan makanya kan itu buat bi ulama masuk akhir bulan Safar mulud orang Safar mulud menyenai tanggal 12 kan 12 itu hari Senin juga akhir Safar masuk agak mulud nih kan ini ke songkan kanjeng Nabi ini ampun parah bahkan itu bagi para sesake songkan paran kanjeng Nabi ini ka 13 hari Islam 13 hari bersada bu seminggu tapi saya mau tamat 13 hari ini ke songkan kanjeng Nabi ampun bahkan ditampakkan maksudnya kadang kanjeng Nabi asolat ibebet ni ka selera ni apa nyaman sera ni kala ibebet sareng surban nggih sareng surban padahal sekarang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tak ada mana apa sampean anak penyawan kering sampean tanpa lagi goreng sementing beniking teralem beniking mengadu yang kue berkering ben Allah yang kue bersusah ben penting beninda nikah tak ada masalah mun beda orang wali nyaman Robiah alhamdulillah tak lebur mun beda orang aput-put orang segi jedak orang se demam bah aput-put apri koyo biasa koyo metawa ci aban kering apa ipang lo ban Robiah apa bulan kaki mun beres tak ngebele ibri ni mal sehat ben Allah tak ngebele bila ibri kering sukuni pak ingat yang mematud yang kau berkering Allah nikah Robiah lebih tapi punten ala kuliah tergantung ni sampean jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 hari ni ka songkan mulai songkan saran kanjeng Nabi bada itu lama baiti zaujatihi Maimunah bintal Haris bada itu lama rajin saya asmaipun Sayyidah Maimunah putra bini Al Haris ni kepaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sebab kanjeng Nabi Sayyidah Maimunah ni ka saya kocaki pipi dari Abdullah bin Abbas deki Abdullah bin Abbas nak kena muda cuma deki itu orang yang hebat ahli Quran luar biasa mufassir Quran luar biasa karena sekut entar ke pipi ni kan bila bajan kanjeng Nabi kelem irman pipi yang tren jongok petaya dunga kanjeng Nabi pesaran jongok cek kesaran cara wudun cara beujeng jeling api ini ka deki kehebatna Abdullah bin Abbas jadi kun bada itul ma Sayyidah Maimunah ni ka songkan apun sarah ampun walam masad maraduhu sampuna songkan sejan sarah maka kanjeng Nabi minta etin istadzana zaujatihi minta etin deka rajin ayu marradha fi baiti Aisyah sebaja erabat songkan nikah bada itul ma Sayyidah Aisyah jadi biasan apa kismah tuman tedung tuman ngineben tuman inap roman A B C aleng-leng ada nih kan mana bian di bini sampai 2 3 atau 4 gotu ini pun gotu adil beni sekedar nafkah koto beli ini pun gotu adil waktu nikah kanjeng Nabi yang pun sungkan sarah maka kanjeng Nabi minta etin ka sudah je raji sesangga nikah sebaja ibri etin kanjeng Nabi taki lengalai boleh selama sungkan nikah rabat itu nama Sayyidah Aisyah nikah anak daki ia apa kecintaan kanjeng Nabi dekat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha waktu nikah sebut lagi ulama wa kharaja yuhada bainal Abbas wa bin Abdul Muttalib wa Ali bin Abdul Muttalib wa Ali bin Abi Thalib hatta dakhala bait Aisyah jadi dari dalam Sayyidah Maimunah nikah kanjeng Nabi waktu ke dalam Sayyidah Aisyah kunde apa perangkoi kedua apa yang kedua mah situng apa mana Sayyidina Abbas situng boleh Sayyidina Ali sebuah apa mantu ni kan jadi apa ingki apa ni kayak kedua sokon kanjeng Nabi ni kak agar sot jadi lah parah ingat ni kak kata lama
kata ilmu makan pada surat al-hujurat kok kamar-kamar di kamar Sayyidah Aisyah makin compon Sayyidah Aisyah compon Sayyidah Maimunah compon Sofia compon Sayyidah Hafsah dalam rajin kanjeng Nabi ni kak berdampilan kapi Masjidin Nabawi jadi perangko kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki duwe sareng paman epon Sayyidina Abbas terus Ali bin Abi Thalib sampun dapat ka dalam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kanjeng Nabi wa amara ayyuhriqa alaihi alma fasabbuhu alaihi dorin panas demam kanjeng Nabi ni kang panas demam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi minta selinin aing dak kebetna minta selinin aing akhirnya fasabbu alaihi selinin aing dak jasad muljana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai itu bagi dah ni kang kanjeng Nabi ni kesongkan saya nampak songkan demam kolek panas ni kan bari sebagian sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Hudri nyandak kanjeng Nabi nekuk ke selimut korong panas luar biasa panas ini ke ya Rasulullah ajunan cek sangat desoan panas dulu kanjeng Nabi iya engkau kapi para anbiya mun kering 2 kali lipat jadi para anbiya kering agak ada 2 kali lipat ketimbang orang biasa. Jadi orang biasa demam paling tinggi berapa derajat sekian misalnya para anbiya 2 kali lipat dari nikah sehingga kalau kering segi buruh kenceran bertekel sampai 2 kali bertekel juga 2 kali lipat nikah sebun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ikan tu Abdullah bin Abbas juga ada waki sampun nyandak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun kanjeng Nabi pada izalma Sayyidah Aisyah perek Senin kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud kanjeng Nabi dia pun ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar sengkok mulai ada deran ambil racun orang Yahudi Khaybar aro sampai setire pakun bingkoi gresah bingko pakun igres sakin wa hada awanun qita'i abhari min dalika sum ari ya tang tolang tolang burukuk tolang sulbi tolang geger goreng dari tengah sampai ke bawah ya tolang kertung niku cepon ingake pegek saja tidak sedar racun niku kan luar biasa makanya tempat kan padahal kanjeng Nabi cuma sesapen cuma ngike cuma air liur sebagian masuk pahamunya daging nih kak ya Rasulullah ini masmumah abdin racun kan nih air burung jadi kalau air liur berindah sudah racun lah kan engki ini kedua kanjeng Nabi engkau mau ada dan se Khaybar engkau tengare ngaking peger ini ngaking rosak padahal itu pun ulama orang men peger jadian rosak jadian ya ya tak kira mungkin beda maksudnya tak bisa jadi ni kakeng saking kuat kanjeng Nabi bisa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan sampai berapa tahun dari keterjadian ni kan sampai ke tahun 11 dari hijrah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ikan tu walamma ta'adzara huruj tapi kanjeng Nabi songkan ngak nikah salat berjemaah tetap salat berjemaah kanjeng Nabi masjid tetap dia bila ngatawi sahabat bolong ya Nabi kadang minta kondengin berangkat untuk menuju sholat sampai itu baki kan tu walamma ta'adzara alaihi al-huruj lis-shalah qala muru Abu Bakar falyusalli bin nas faqalat lahu Aisyah ya Rasulullah inna Abu Bakar rajulun raqiq idza qama maqamak la yasma'un nasu minal buka ya Nabi sampuna ninggalin sahabat abolong di masjid kanjeng Nabi tak bisa keluar pun nikah songkan sangat kanjeng Nabi ada buka para rajin soro Abu Bakar untuk ngimin bejeng dia umman nas untuk jadi imam Abu Bakar Sayyidah Aisyah ada bu kanjeng Nabi ya Rasulullah ababu lanika rajulun raqiq ababu lanika orang laki saya lemah beni lemah kunyi lemah kok lemah mun maca Quran ila qama maqamak la yasma'un nas minal buka Abu Bakar radhiyallahu anhu bila nanang itu perajunan maksudnya bila jadi imam manusia ibu tidak ngiding
bacaan dah. Tak ngiding bacaan Quran apa? Sing ngiding tangis segero. Karena bila masuk ke Fatihah, bila masuk ke ayat mular, selalu mular Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Aisyah matur ke Nabi, ya Rasulullah nyuruh Abu Umar bae. Sayyidina Umar bae cek nyuruh Ababula. Karena Ababula ni ka sekut mular manabi maus Al-Qur'an. Akhir kajian Nabi ada budak ni ka. Kajian Nabi mau makon boleh. Muru Abu Bakar, suruh Abu Bakar untuk ngimin. Sayyidina Aisyah matur boleh. Sayyidina Abu Bakar ngoringa tak bisa ni Rasulullah. Sebut mular Nabi mau Quran. Orang nyuruh lain. Aja Nabi bahada bu. Innakum sawahibatu Yusuf. Benda ingat rajin Yusuf. Rajin Nabi Allah Yusuf. Dari mana rajin Nabi Allah Yusuf? Orang yang Sayyidah Zulaikha. Sayyidah Zulaikha waktu kabar tersebar bahwa Zulaikha memperkosa Yusuf alaihissalam macam berzina. Tersebar Sayyidah Zulaikha ni kata anda disalahkan. Anda disalahkan akhirnya bila nama setuju bini-bini menteri pejabat-pejabat yang jengkapi ke jompon. Yang jengkapi ke jompon mari dani kai pri buah bi todi kapi. Buah todi, buah apel dan semacam. Mari atompok kapi pas ada buka Yusuf. Yusuf ukhruj keluar aban. Bila keluar Nabi Allah Yusuf pelabun kogontongan dan ni baru falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Todi se ikebe ngerak buah gitu beni ikebe ngerak buah ngerak tanah. Maha de besar ari beni orang are illa malakun karim are malaikat we. Jadi apa yang ngelis melolo deh lah. Zulaikha cek leglero. Pihak kebicara, jaring kaki tak tahu Yusuf jadikan tahu. Ibadah bingko bola. Akhirnya yang cem pejabat-pejabat bini-bini pejabat tahu ke Yusuf alaihissalam. Akhirnya gak terjadi ini kibur. Todi beni pengerak buan beli pengerak tanah. Jadi tebun kajian Nabi kagir mai ngak binin Nabi Allah Yusuf. Bila soro bagi melolo rekan kalau semulolo ki akibri alasan melolo ni kata pun kajian Nabi. Akhirnya pakon Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an untuk jadi imam. Sebut lagi bi ulama maka Sayyidina Abu Bakar selama kajian Nabi tak bisa mimpin pejeng. Tadi mun bisa si sunnah lakan mun dalam salat berjemaah ni kemun beda imam situng dah cek ben cek lakan bisa mimpin cek bawa cek ini setelah kajian Nabi mungkin ki beda awengal. Daki Sayyidina Abu Bakar kibadah awengal. Terus dah nikah. Terus dah nikah. Tapi karena mungkin lakan waktu lakan tak bisa. Ya tak ada masalah. Maghrib sampian asar nikah sementing orang kala nesdinas. Orang saya bener kan orang sebab tepat beni rukun bacaan Quran beli ahlak bener, ahlak tepat, kelakuan bagus, Qurannya nyaman. Ni angkat jadi imam. Adik kajian coba ki ulama Sayyidina Abu Bakar mimpin sahabat jadi imam selama kajian Nabi songkan ni kan sebanyak pun pejeng sab'a asarah solatan 17 pejeng mimpin Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ulaha isya'u lailatul jum'ah. Pertama solat saya pimpin Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Pertama solat isya malam Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, masuk ke Senin Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi malam Jumat ni kan Isa ada bagi ulama sahabat ni kan apolong pun masjid aja Nabi ni kala amin aja Nabi dorin sahar songken lagi kelengar melolo kelengar pingsan dan ni akhirnya waktu surat Isa muslimin ampun tompo ampun ada terus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam imam kanjeng Nabi mereksin apa nyaman sahabat para pejang kepi lah orang-orang tu kanjeng Nabi. Akhirnya dabuin punten ya Rasulullah ki ada terus panjenengan. Akhir kanjeng Nabi minta berdenaing pak kanjeng Nabi apa boten si angga niku sepanan nika yanu benaing. Mari nika niat berangkrah kelengar boleh. Nika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila sadar dari pingsan mersin boleh. Ahum yusallun apa jengkapi orang-orang mana jengkapi
punten ya Rasulullah ada dosa ajunan. Akhir minta aing boleh. Minta aing boleh ikrau boleh ben kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Durin panas sebutan ni. Akhirnya pingsan boleh. Niat berangkrep pingsan boleh. Sampun langsung pingsan telu kaden ni kan. Ketiga kaden kanjeng Nabi akhirnya wis pakon Abu Bakar untuk jadi imam. Waktu Sayyidina Abu Bakar pun siap jadi imam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang areka mun la abek sehat abek nyaman beuteun nika kadang nabeng ibu di itu waktu nika saya terakhir kanjeng Nabi ini bila songkan ikhlas senyaman maksudnya dembang pun ida asahifatan fi badanihi bila rasa dembang badanna berangkat Sayyidina Abu Bakar la takbir pun nika sebagian baca enggak Allah Akbar takbir jadi imam pun yang Nabi ini ke apa kedua sahabat pengkira Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan enggak segala mulang masuk ke Fatihah masuk ke bacaan hilang pun sahabat ning kanjeng Nabi micil dari kamar ben perangko sahabat dua nih ning akhirnya sahabat sebagian aku pak ini apanya kita ibali caran malih mun beda kesalahan dari imam. Aku pak sahabat, Sayyidina Abu Bakar tak ngini pun. Karena Fatihan bila masuk ke bacaan hilang pun Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya karena sahabat semasjid aku pak pun. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ningilen kanjeng Nabi berdisitin. Akhirnya mundur kanjeng Nabi malai Sayyidina Abu Bakar mundur malai kanjeng Nabi jadi imam. Tebang kanjeng Nabi ala rizqikum atau tetap ala makanikum tetap itam pun aben. Sayyidina Abu Bakar tetap mundur cuma mundur segunni sehingga kanjeng Nabi beriadan sampai ini kah akhir kanjeng Nabi masuk ke lembajeng ni kah kanjeng Nabi jadi imam Sayyidina Abu Bakar makmum ke kanjeng Nabi orang ibu di makmum ke Sayyidina Abu Bakar paham jadi saya ibu di gila sahabat saya ibu di apapun makmum ke Sayyidina Abu Bakar cuma Sayyidina Abu Bakar ini itu coba pun ada di makmum dah ke kanjeng Nabi waktu ni ka salat qaid halit toju karena lah tak mampu jika sebagian riwayat setelah yang akhir anna Nabi kharaja mas'ubar ra'si li'annahu kana yashku wa jalasa fi asbi mirqah itu waktu juga ni kanjeng Nabi micil ke tempat pembajengan micil ke masjid kanjeng Nabi ini kayak ipet makzubar roksi ipet seleran ni kan karena dari sakit terus kanjeng Nabi sampun alasare salat berjemaah kanjeng Nabi toju dokon dega mimbar paling bebe dokon deg telo toju dokon dega mimbar paling mabe mari nika kanjeng Nabi fahamidallah muji Allah wa asna alaihi ngalam Allah Subhanahu wa taala mari nika mau khutbah napa khutbah kanjeng Nabi ni kan ya ayyuhan nas balagani annakum tahafuna mauta nabiyikum hal hulida nabiyyun qabli fiman ba'asallah atau fiman bu'isa ilai fa ukhallada fikum illa anni lahikum bi rabbi wa annakum lahikun nabi fa usikum bil muhajirin wa inna Allah yaqulu wal asri innal insana lafi. Ini di antara khutbah kanjeng Nabi khutbah terakhir. Bahkan terakhir ongke kanjeng Nabi ke mimbar nih kan. Khutbah terakhir terus ongke ke mimbar terakhir. Mara salat kanjeng Nabi aleng ki tokon ke mimbar separing maba nika bah kanjeng Nabi ada bu. Sahabat kapi engko de pak kasengko bahwa aben kapire ko betir tak ko sengko mati kan dengan kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi ada bu hal hulida nabiyun qabli kaigan la tau kapi beda nabi-nabi sebelum mangkore yutus ben Allah pas tetep odi ada kan ada dengan kanjeng Nabi. Akhirnya dengan kanjeng Nabi wis engko pada dah ya angkore bekal apang ki ben Allah ben aben tipin kapire bekal apang gigi ben ko arben iya krokun sedih ko apesa ben aben cuma aku bekal apolong boleh bahkan kanjeng Nabi ada baki engko ada entus bin kapire haud telaga kanjeng Nabi bisa engko entus saben bin kapi fausikum bil muhajirin pas kanjeng Nabi wasiat apri wasiat luar biasa dari sahabat muhajirin pas mesen ke sahabat ansor sehingga Arya gara perjuangan sahabat ansor kita
apa nyaman ngampung tempat saking apa dari Mekah ngampung Madinah tarang ke orang pokoknya pesan ke Nabi pakai Nabi mau keluar ayat situ wal asri innal insana lafi demi waktu asar bahwa manusia manusia sedajan pada lafi hus pada dalam kerugian illa alladzina amanu kecuali sekeluar dari kerugian orang-orang yang beriman selalu aplik nasihat ke orang selalu petang wasiat ngebela apa nyaman petang mengak goreng ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawa saubil haqqi wa tawa saubil petang mengak tentang kebagusan dan petang mengak supaya sab ini ke ayat di antara saya ikut ban kajian Nabi saya terakhir al-Fatihah. Iya.